ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya punya tetangga beragama Nasara. Ketika mendekati Lebaran, dia selalu memberikan seperti minuman dan lain-lain. Jadi sikap keluarga saya ketika mereka berhari raya juga memberi semacam minuman dan lain-lain karena merasa tidak enak. Itu bagaimana hukumnya? Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Ya. Nah, itulah larangan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Dan mereka itu sangat menginginkan kamu itu bersikap lunak, tidak jelas di dalam hal-hal yang seperti itu. Akhirnya ketentuan-ketentuan di dalam agama Allah dilanggar. Ya, perayaan orang-orang kafir, perayaan non-muslim itu tidak boleh diramaikan dalam bentuk apa saja. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat orang yang beriman. Walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan hal yang mengandung dosa, palsuan. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dengan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Iya. Nah, sisa kasusnya bagaimana solusinya kalau begitu? Ya mudah. Dia berbuat baik kepada kita di hari raya, diberi untuk kita, silakan diterima, nggak ada masalah. Tidak ada larangan untuk menerima ya. Kalau kita ingin balas perbuatan baiknya, kita lakukan, tapi bukan di hari raya mereka. Ya, mungkin dia memberi hari ini ke saya. Ya saya besok, lusa, satu pekan setelahnya saya beri hadiah juga untuknya. Ya tidak ada masalah. Tapi memberi di hari raya mereka, itu menjadi permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Bagaimana mengakikah diri sendiri? Baik, mengakikahkan diri sendiri itu, ini ada silang pendapat ya di tengah para ulama terkait dengan akikah itu sendiri. Apakah dia terikat dengan waktu, atau yang dimaksudkan adalah menyembelihkan untuk dia, mengalirkan darah untuknya. Ya. Ada sebagian ulama yang memandang bahwa akikah itu ibadah terikat dengan waktu. Hari ke-7, 14, 21, keluar dari itu, maka tidak disyariatkan. Dan ada yang berpendapat enggak, yang dimaksudkan disembelihkan untuknya, diakikahkan. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua, difatwakan oleh sejumlah ulama di belakangan ini. Dan itu lebih mencocok ya. Jadi kalau misalnya Pak Abu Zahra tadi ingin akikah untuk dirinya, dia boleh lakukan kapan saja hal tersebut, menyembelih 2 ekor kambing, lalu dia bagikan kepada siapa yang memerlukan, atau kalau dia ingin memakannya sendiri juga tidak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Jadi gini, dalam saat berjamaah, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Apakah bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihah, atau menunggu setelah imam membaca Al-Fatihah, kemudian makmum baru melanjutkan membaca Al-Fatihah? Itu saja, Bu? Iya, baik. Saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, jadi di dalam hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini bagi sejumlah ulama termasuk Imam Syafi'i dalamnya. Mereka menganggap ini kewajiban terkait dengan imam dan makmum. Semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kalau di salatnya salat sirriyah yang tidak dikeraskan bacaan, yaitu sholat duhur, sholat asar, maka ini nggak ada masalah ya, karena semua orang baca Al-Fatihah. Pasti dia baca Al-Fatihah. Jadi harus dia perhatikan, kalau dia nggak baca Al-Fatihah di situ, maka itu belum sempurna 1 rakaat. Adapun di sholat jahriyah, yaitu sholat subuh, maghrib dan isya, maka silang pendapat di tengah ulama apakah makmum ikut baca Al-Fatihah atau tidak.
pendapat yang lebih kuatnya makmum juga baca Al-Fatihah. Karena asalnya kewajiban terkait dengan imam dan makmum. Nah, sisa pertanyaan yang ditanyakan tadi, sekarang kalau makmumnya juga baca Al-Fatihah, di mana dia membacanya? Kalau misalnya imam itu bacanya tidak cepat, maka dia bagusnya cari tempat imam itu diam. Biasanya imam diam itu antara selesai membaca Al-Fatihah, kemudian masuk ke surah berikutnya. Biasanya imam diam di situ memikirkan surah apa yang dia baca. Kalau imam diam di situ, dia baca Al-Fatihah segera. Itu paling bagusnya. Ya, dan imam tidak disyariatkan ya memberi jeda untuk makmum baca Al-Fatihah. Tidak disyariatkan. Dia berjalan seperti biasa saja. Dan si makmum juga kalau dia sudah mulai baca Al-Fatihah, kemudian imam membaca, nggak ada masalah. Dia lanjut saja, selesaikan Al-Fatihahnya. Karena Nabi SAW bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Jangan kalian baca, kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya terlalu cepat, seperti, ya semoga Allah beri hidayah sebagian imam-imam. Baca surah Al-Fatihah, Masya Allah, cepat. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad, cepat juga. Ya, setelah itu langsung ruku. Kadang membuat makmum itu ketinggalan, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maka di sini kalau imamnya cepat, dia boleh mengikuti imam ayat per ayat. Jadi kalau imamnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka dia ikut membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dia juga membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Karena kita tidak boleh mendahului imam di dalam sholat. Dalam membaca, dalam gerakan maupun bacaan yang dijaharkan. Iya. Maka itu kesimpulan di dalam pembahasan ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.